Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering update, hati gue pastinya semakin tenang coy. Jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian persona rekomendasi untuk di sistem summon kita yang terbaru, yaitu Nostalgic Goddess Custom Summon coy. Jadi ini merupakan sistem summon terbaru yang kalian sudah bisa dapatkan, dan sekarang ini merupakan sistem permanen. Dan di sini kalian bisa menggunakan yang namanya Cocombine Contract yang kalian bisa dapatkan melalui sistem Cocombine di shopnya ataupun menyelesaikan misi, atau kalian juga bisa menggunakan Dream Crystal untuk summon di sini. Untuk di sini kalian itu diminta untuk memilih 3 persona yang nanti bisa red up coy. Nah, di sini untuk personanya bener-bener sangat banyak banget coy. Di sini gua akan memberikan kalian rekomendasi persona yang wajib kalian ambil di sini dan wajib kalian tingkatkan. Terkecuali di sini jika seandainya persona yang sudah gua rekomendasikan itu semuanya rata-rata sudah bintang 6, kalian bebas memilih yang manapun, asalkan kemungkinan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan stat bondir atau kemungkinan kalian menyukai gameplaynya. Jadi seperti itu ya. Karena personanya benar-benar sangat banyak banget dan kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Tapi gue bakal kasih yang benar-benar masih bisa dipakai di zaman sekarang. Jadi langsung saja kita bakal bahas. Untuk yang pertama di sini, persona yang bisa gue rekomendasikan kalian untuk ambil itu ada si Cartilla White Rose. Nah, ini dia personanya. Ini bisa dibilang sih masih sangat bagus banget untuk sekarang, karena persona satu-satunya yang bisa memberikan efek healing bertipe area di semua skillnya. Skill spesial dan juga skill ultimate itu semuanya skill healingnya bertipe area. Jadi bagus banget dan efek healingnya sangat deras juga pastinya. Jadi ini persona emang gue rekomendasikan, walaupun dia ini sebenarnya kalian bisa cicil melalui Phoenix Special Research Project. Cuman kalau kalian mau cepet-cepetan buat nge-push bintangnya, gue bisa rekomendasikan kalian gacha lewat sini coy. Jadi ini persona emang masih bagus banget. Kemudian untuk yang berikutnya gue bisa merekomendasikan Misaki Blood Moon yang kalian bisa lihat depan kalian ini. Blood Moon menurut gue untuk di PvE masih sangat bagus, masih gameplaynya enak pastinya. Walaupun di Colosseum dia ini emang udah agak kurang pastinya, tapi secara gameplay dia masih bagus banget karena dia ini tank yang cukup lengkap dari semua skillnya, dimana dia punya efek taunt, kemudian efek penurunan attack, kemudian penurunan defense, kemudian dia juga punya peningkatan damage reduction untuk diri sendiri, dan juga ada peningkatan defense kalau kalian menggunakan signature reliknya. Jadi ini persona cukup lengkap dan pastinya cukup lumayan tebal, walaupun ya meta zaman sekarang bikin dia agak susah untuk survive, tapi di PvE dia masih mantep banget dan masih rekomendasi untuk kalian pakai. Kemudian lanjut lagi untuk yang berikutnya. Di sini gue bisa merekomendasikan kalian untuk ambil Misaki Supermoon. Jadi ini merupakan persona yang masih sangat rekomendasi banget karena dia ini salah satu kunci gameplay kalau kalian memainkan tim bertipe healer semuanya. Dia ini sangat bagus karena efek healingnya sangat deras, kemudian efek pasifnya pun juga mantep banget, bisa ngasih efek healing benar-benar luar biasa pastinya. Dan efek healingnya ini bergantung dari buff yang dia dapatkan berserta timnya. Jadi semakin banyak buff yang dia dapatkan, efek healing yang dihasilkan itu bakal semakin tinggi banget. Dan ini bagus juga pastinya karena dia bisa memberikan peningkatan efek defense juga pastinya melalui skill ultimate-nya. Jadi secara overall dia ini masih sangat bagus banget untuk kalian ambil dan memang masih rekomendasi untuk sekarang coy.
Berikutnya di sini gue bisa merekomendasikan kalian untuk ambil Inase Schooler. Jadi dia ini merupakan persona yang sangat rekomendasi banget untuk kalian ambil karena dia merupakan salah satu dari 2 persona yang ada di game ini yang mampu menghapus debuff milik tim kalian. Jadi dia ini masih sangat bagus, apalagi dia ini punya varian SR-nya. Jadi kalian bisa cicil dia tipis-tipis, aman lah pastinya untuk kalian bisa meningkatkan bintangnya sampai full bintang 6. Jadi bener-bener karakter yang sangat rekomendasi banget untuk kalian ambil. Dan juga bagusnya di sini dia itu persona yang bisa menghapus buff musuh. Mau berapapun yang menempel pasti bisa dihilangkan, asalkan emang buff tersebut bisa dihilangkan. Kalau buff permanen itu pasti nggak bisa dihilangkan, tapi kalau buff yang biasa pastinya itu bakal bisa dihapus dengan mudah oleh si Inase Schooler ini. Jadi itulah kenapa dia sangat rekomendasi banget untuk kalian ambil. Berikutnya di sini persona yang bisa gue rekomendasikan itu ada si Tiger Rovi. Dia ini merupakan persona yang sangat masih rekomendasi banget untuk kalian ambil karena dia ini merupakan damage dealer dengan kemampuan yang sangat lengkap. Dia bisa menghasilkan efek healing, bisa nge-support tim, kemudian damage-nya bertipe true damage, dan itu sakit banget pastinya, dan dia juga bisa menurunkan defense musuh. Walaupun tipe persona single target, tapi sekarang dia itu masih sangat bagus untuk dipakai dan gameplaynya masih enak untuk sekarang, apalagi untuk kalian para newbie. Benar-benar persona yang sangat mantep banget dan bisa nge-carry kalian di awal game sampai late game pastinya. Jadi ini persona sangat bagus banget. Kemudian untuk yang terakhir di sini persona yang bisa gue rekomendasikan adalah si Alana Flame Falcon. Ini persona yang sangat bagus banget karena dia bisa memberikan efek healing yang sangat masif banget dan dia juga punya efek yang namanya Stack Evade, di mana stack ini mampu meningkatkan AVD kalian. Jadi musuh kalau nyerang itu kemungkinan besar chance untuk skill ataupun ya damage yang diberikan sama musuh itu bisa dihindari, alias serangannya yang dihasilkan itu miss. Nah, jadi ini persona sangat bagus banget, dan jika seandainya kalian berhasil untuk menghindari serangan tersebut, maka kalian akan mendapatkan efek healing melalui efek yang diberikan oleh si Alana Flame Falcon ini. Jadi itulah kenapa ini persona sangat bagus banget untuk kalian ambil dan masih sangat rekomendasi untuk kalian kejar. Apalagi dia punya varian SR-nya, jadi sangat mudah untuk di-upgrade. Oke, nah, jadi mungkin pembahasan gue sampai sini aja. Itu aja persona yang bisa gue rekomendasikan ke kalian, dan memang untuk gameplaynya masih sangat bagus banget untuk sekarang. Jadi ya mungkin gue akhir saja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi terus segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you in the next video guys, goodbye, dadah cuy.